Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama-tama kami mengajak pada kita semua untuk senantiasa memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus di bulan suci Ramadan ini. Dan tentu satu kesyukuran yang sangat luar biasa juga di malam yang ke-26 bulan suci Ramadan ini kita tetap istiqomah berjuang, bersemangat menambah dan memperbaiki ibadah-ibadah kita agar menjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari puasa-puasa kita, sujud kita, ruku kita, bacaan-bacaan Quran kita, dan semua ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan. Dan di kesempatan yang mulia ini pula, di samping kami mengajak untuk senantiasa bersemangat dan menambah ibadah kita, juga mari menjaga dan mempertahankan pahala ibadah-ibadah yang telah kita tunaikan, agar tidak menjadi ibadah yang sia-sia, apalagi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini penting? Karena di dalam beberapa nas, baik Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, memberikan isyarat kepada kita bahwa ada orang-orang yang batal amalnya bukan karena dia tidak beribadah. Dan ada orang-orang yang kemudian hilang kesempurnaan ibadahnya disebabkan karena dia telah melakukan sesuatu yang bisa membuat ibadah mereka hilang pahalanya. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang dicuri pahala salatnya. Sementara dalam keadaan solat, pahala solatnya dicuri oleh iblis. Iblis bersama dengan orang yang solat, hingga kemudian pahala solatnya dicuri. Dan itu adalah, kata Nabi SAW, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri di dalam solatnya. Siapa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW? Yang pertama adalah orang yang memalingkan pandangannya. Ini terkadang sesuatu yang sederhana, jamaah sekalian rahimakumullah. Saya tahu karena ini sudah malam ke-25, sudah sangat banyak ustadz yang memberikan ceramah. Jadi hal yang kita sampaikan adalah hal yang sederhana, tapi bisa jadi sangat mempengaruhi kesempurnaan pahala ibadah kita. Sangat sepele, terkadang kita mengalihkan pandangan kita, tidak fokus pada tempat sujud kita. Mata kita kemana-mana, akhirnya kemudian ini yang kemudian disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang dicuri pahala salatnya.
Kemudian yang kedua, orang yang dicuri pahala solatnya adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. La yatimmu ruku'aha. Dia tidak menyempurnakan ruku ketika dia ruku. Posisi tulang-tulangnya belum kembali pada posisinya, dia beralih lagi atau kemudian bangkit lagi. Makanya mari menjaga tuma'nina dalam solat kita agar kita juga tetap mendapatkan pahala yang sempurna. Ini boleh jadi sederhana, orang tidak tuma'nina dalam solatnya, justru kemudian ini diibaratkan oleh Nabi sebagai orang yang dicuri pahala solatnya. Dia tidak menyempurnakan rukuk sujudnya ketika dia bersujud. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ini tidak hanya terjadi pada solat, ini juga terjadi pada ibadah-ibadah yang lain, seperti ibadah puasa. Ada orang-orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Nabi katakan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Banyak orang yang tidak makan, tidak minum di siang hari Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Boleh jadi karena apa? Kata Nabi SAW, saya tidak membutuhkan orang-orang yang hanya meninggalkan makan dan minum, tapi dia tidak meninggalkan perkataan rafas, perkataan, perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan kotor, perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Ini termasuk hal-hal yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi kalau dia sudah masuk pada ranah yang lebih besar lagi, yaitu ketika seseorang itu bangkit dan melaksanakan ibadah apapun termasuk sholat, lalu hilanglah keikhlasan dalam dirinya, hilanglah dalam dirinya bahwa yang dia agungkan, yang dia besarkan, yang dia sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada adalah bagaimana supaya perhatian dan pandangan manusia tertuju kepadanya. Ini sangat jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah kamu kusala la yura'una an-nasa illa la yura'una an-nas la yazkuruna illa qalila yura'una an-nas. Jadi dia beribadah karena apa? Ingin dilihat, ingin didengar. Kadang kita tidak sadar ini terjadi karena syaitan itu begitu pintar, memasuki 99 pintu-pintu kebaikan untuk menjebak manusia. Syaitan tidak berhenti dan duduk membiarkan orang beribadah. Bahkan dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Karena dia sudah divonis sesat oleh Allah, maka dia pun meminta kepada Allah, wa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena engkau ya Allah telah memvonisku sebagai golongan orang-orang yang sesat, maka dia tidak diam, tetapi dia terus berupaya mengajak teman-temannya, mengajak sahabatnya agar mengajak manusia untuk berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada agama yang hak. Dan ketika dia sudah berpaling, Allah mengatakan, wa man ya'shi an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Kalau orang sudah berpaling daripada agamanya, berpaling daripada Al-Quran, berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang menjadi teman setianya adalah syaitan. Maka syaitan akan datang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu
aktsarahum syakirun. Dalam surah Al-A'raf, kami akan datangi mereka dari segala arah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Syaitan itu datang menyerbu, sehingga manusia ini betul-betul ditemukan atau didapati dalam keadaan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimakumullah, agar di 10 terakhir bulan Ramadan ini, dari hasil perjuangan kita selama 25 malam, dari seluruh potensi yang kita miliki, ada yang berkorban dengan harta, tenaga, waktu, kesempatan, dan ibadah-ibadahnya dia jaga betul. Maka kawal ibadah kita ini sampai menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan syaitan datang dan menghancurkan semua upaya kita. Karena kita ini manusia biasa. Dan syaitan sudah menjadi tugas melekat pada dirinya, menjebak dan menggelincirkan manusia untuk menjadi temannya di dalam neraka. Jangan pandang dia sebagai seorang alim, jangan pandang dia sebagai seorang abid, jangan pandang bahwa dia adalah orang yang hebat dari sisi bacaannya, dari sisi zikirnya, dari semua ibadahnya. Karena syaitan sangat lihai untuk menjebak manusia. Maka jadilah kita ini orang-orang yang menjaga ibadah kita, supaya ibadah-ibadah kita pahalanya tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa yang kita baca setiap kali sudah kita berbuka, bahwa semua letih, semua dahaga, semua kepenatan sudah hilang ketika kerongkongan kita sudah basah. Yang kekal itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus menjadi keyakinan dan buat semangat kita bahwa hari-hari masih ada, dan mari kita menjaga ibadah kepada Allah. Kita bukan beribadah hanya karena bulan Ramadan, tapi karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan semangat kita tetap terjaga, dan di luar Ramadan juga semangat kita tetap juga terjaga. Begitulah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Atas segala perhatiannya kami sampaikan syukran wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.